untuk menggagalkan rencanaku. Aku hampir berhasil mencekiknya. Maksud Om Benny? Benny itu bagianku. Perempuan itu bagianmu. Bagian saya, Om. Kau akan lebih mudah mendekatinya. Karena dia tidak mengenal wajahmu. Sementara aku akan sulit. Karena dia begitu hafal wajahku. Tapi saya... Jangan membantah. Mau selamat atau tidak? Iya, Om. Aku sudah atur waktu yang tepat untuk menghabisi perempuan itu. Di tengah keramaian. Ya. Perempuan itu akan kehilangan hidupnya menjelang pagelaran simfoninya. Dia akan mampus menjelang pagelaran simfoninya. Ya, dia akan mampus. Pagi, Ma. Pa. Pagi. Tadi ada telepon, tapi bukan dari Benny. Oh, Kamu nggak pengen tahu dari siapa? dari siapa, Ma? Dari Jody. Dia minta izin sama Mama untuk mengajakmu melihat gladi resipnya hari ini. Kelihatannya dia cukup baik, sopan, dan cukup berpendidikan ya. Ya, tidak seperti Benny yang menghilang begitu saja dan membuat kamu kebingungan. Terus Jody ngomong apa lagi, Ma? Cuma itu. Dan Mama sampaikan pada Jody, Mama sih mengizinkan. Semua terserah kamu kan, Fir? Fir, ngomong-ngomong siapa sih Jody? Yang pasti bukan teman sekolahmu kan? Kita kenalan waktu dia minta bantuan saya mencari Atika. Tika teman sekelasmu. Anaknya almarhum Tony Karamo yang terkenal itu. Iya, sampai sekarang dia belum diketemukan. Kasihan. Lalu hubungannya dengan Tika apa? Dia tinggal bersama Bu Anissa. Jadi dia bantu Bu Anissa mencari Atika. Berarti mereka masih keluarga? Nggak tahu ya, mungkin aja. Yang pasti dia tinggal di Singapura selama ini dan baru datang ke Jakarta. Gitu. Udah telat. Kamu nggak makan dulu? Nggak usah deh. Berangkat ya, Ma. Yuk. Pa. Hati ya. Nggak usah diantar ke kamar, Mami sudah bangun. Pagi, Mam. Pagi. Sarapannya Mami ada di meja makan sana. Yang ini buat Ibu Anissa, Mam. Buat Bu Anissa? Kamu sendiri tidak pernah melakukan ini sama Mami kok. Mam, ngerti dong. Bu Anissa kan lagi sakit. Dia kalau nggak diingetin makan, mana mau makan? Selamat pagi. Pagi, Om. Sana ya, Mam. Ojat. Tahu nggak, Om? Tadi baru aja saya mau telepon, Om. Oh, Oh ya, kenalkan ini Mami saya. Nancy, Lukas Karamoy. Jody sudah banyak cerita tentang Anda. Oh ya? Anissa di mana, Jat? Tadi sih ada di kamarnya, Om. Kalau gitu saya akan temui Anissa dulu di kamar, ya. Silakan. Oh ya, saya harap kalian berdua betah tinggal di Jakarta. Terima kasih. Ya, mari. Ya sudah, kamu lebih baik mandi saja, biar Mami yang antar. Oke? Makasih ya, Mam. Bye. Perasaanku tidak enak sekali. Tuhan, tolong jangan seorang pun merebut Jodiku. Mataku, harapku kau di sini, datang dan peluk diri ini. Apabila
duniaku. Selamat pagi, Anissa. Kas. Masuk. Kapan ibu mandinya? Kalau kamu nangis terus mandi gendong. Permata. Anissa, saya mau mengajak kamu ke rumah sakit. Ngapain ke rumah sakit, Kas? Aku nggak sakit. Lagian nanti aku harus latihan konser kok. Tapi kan aku juga harus ngurus anak-anak nih, repot, Kas. Nisa, dengar Nisa. Jangan diambil. Kas, Nisa, Nisa. anak-anakku. Dengarkan saya. Kembali, jangan diambil lagi, jangan diambil lagi. Dengar Ambil Nisa. lagi. Nisa. Kamu jangan cengeng seperti itu, Nisa. Nisa. Kamu ini perempuan tegar. Kamu perempuan yang tahan dengan segala penderitaan. Jangan cengeng seperti ini. Ada berita baik buat kamu. Ada kemungkinan besar kami menemukan pembunuh Tony. Dan ada kemungkinan kamu bisa menemukan kembali anakmu. Anak-anakku bisa ketemu, kita bisa menemukan. Kas, aku bisa menemukan anak-anakku, Kas. Betul, Kas. Betul, Kas. Dengar, dia itu adalah pasien saya. Korban kecelakaan yang mendapatkan trauma hingga ingatannya terganggu. Aku masih ingat. Aku pasti bisa mengenalinya. Aku pasti bisa mengenalinya, Kas. Aku bisa. Ayo. Tapi mengingat usianya, saya rasa bukan dia penculiknya. Usianya masih sangat muda sekali. Ya, sekitar 20 tahunan. Tunggu dulu, tunggu. 20 tahun. Ya. Malam itu memang ada 2 orang, Kas. Yang satu aku kenal sekali mukanya. Tapi yang satu aku samar-samar, aku kurang jelas karena gelap. Tapi usianya masih muda, Kas. Iya. Karena itu sekarang kita akan lebih baik ke rumah sakit. Mungkin setelah kamu melihatnya, kamu bisa memastikannya. Mudah-mudahan aku bisa. Kas. Usia Akmal sekarang ini kira-kira juga 20 tahunan, Kas. Apa mungkin anakku dijadikan perampok oleh orang itu? Gimana ini, Kas? Kita belum bisa memastikannya. Saat ini anak itu tidak bisa mengingat apapun. Bahkan dia tidak bisa mengingat namanya sendiri. Kecuali kalau kamu masih bisa mengingat tanda-tanda fisik yang ada pada anakmu. Bisa. Aku pasti bisa ingat. Aku ingat, Akmal memang tidak punya tanda apa-apa. Tapi Kemal punya tanda. Dia punya tanda bekas luka bakar di sebelah tangan kanannya. Kemal punya. Itu gampang sekali, Kas. Ayo kita ke rumah sakit yuk. Ayo. Luka bakar di tangan kanan. Tidak mungkin. Jody adalah anakku, milikku. Aku tidak mau kehilangan dia. Aku tidak mau kehilangan dia. Tidak. Kerjaan siapa ini? Bi? Jadi sebentar lagi Bu Anissa akan menemukan penculik anaknya. Ya, saya sih berharap mudah-mudahan anak itu bisa kembali mengingat siapa dirinya. Karena kalau dia nggak bisa ingat siapa dirinya, mana bisa ngasih keterangan apa-apa ke Bu Anissa. Iya kan? Aku bisa merasakan bagaimana rasanya kehilangan. Apa yang aku alami dengan Benny hampir sama. Tapi bedanya, kalau Bu Anissa kehilangan anak-anaknya waktu masih kecil, sedangkan kamu kehilangan Benny kamu, Benny udah besar. Jadi ya ada kemungkinan Benny kamu ini menghilang atas dasar kemauan sendiri dong. Nggak tau lah, aku tetap punya perasaan nggak enak. Udahlah, makanannya habisin. Nanti kalau kita pulang telat dimarahin lagi. Untung ada kamu, John. Kalau enggak, kerjaan aku di rumah pasti ngelamunin Benny terus. Kamu mau ini nggak? Nah, saya udah ini. Bagaimana keadaannya? Baru saja tertidur.
Setelah saya bersuntik kapan dokter? Kamu boleh tinggalkan dia ya. Dia masih sangat muda sekali. Apakah ibu masih ingat dengan kejadian malam itu? Tidak. Saya tidak bisa memastikannya. Saya hanya bisa mengatakan bahwa usia anak ini sama dengan perampok itu. Tidurmu begitu nyenyak dan damai, Nak. Tidak mungkin kamu pelakunya. Saya kira Anissa sudah cukup berusaha, Kapten. Ya, meskipun dia tidak banyak membantu, tapi dugaan saya makin kuat bahwa anak itu pasti pelaku kejadian perampokan di rumah Tony Karamoe. Kan Anissa bilang umurnya sama. Tapi apa alasan itu cukup kuat untuk menjadikan dia tersangka? Memang tidak. Kira-kira berapa lama lagi dia menemukan kesadarannya, Dok? Ya, sulit dikatakan. Tapi sebetulnya secara fisik dia sudah pulih. Yang saya pikirkan justru di mana nanti dia akan tinggal. Karena rumah sakit tidak akan mungkin menampung dia untuk selamanya. Saya bersedia untuk menampungnya. Kamu bersedia menampung orang asing yang kemungkinan besar adalah penjahat? Naluriku mengatakan bahwa anak itu tidak bersalah. Ya, izinkan saya untuk menampung anak itu, Pak, sampai kesehatannya pulih kembali. Kan tidak ada yang tahu di mana tempat tinggalnya dan keluarganya. Ya, ini nanti akan kita bicarakan lagi. Tapi Nisa, kehadiran orang asing di rumahmu itu akan membahayakan. Bukankah masih ada kemungkinan orang itu akan mencoba datang lagi dan membunuhnya? Saya tidak ingin kamu ikut menjadi korban, Nisa. Jangan lupa, Kas. Aku juga saksi mata dalam kejadian itu. Tanpa kehadiran anak itu pun, aku sudah dalam keadaan bahaya. Penjahat itu pasti akan mencari aku untuk membunuh aku, Kas. Iya kan, Pak Kapten? Ya, saya kira Bu Anissa benar. Lagi pula, akan lebih mudah untuk mengawasi mereka berdua apabila mereka tinggal dalam satu rumah. Ya, kalau begitu, terserah saja pada Anissa. Dan saya akan menempatkan satuan kami untuk mengawasi Ibu Anissa dan anak muda itu. Dan dia bisa menyamar menjadi seorang perawat. Ya, boleh juga. Boleh. Ya, oke. Kalau gitu, saya permisi dulu. Saya akan bicara dengan Anissa sebentar. Baik. Sebentar ya, Pak Kapten. Baik. Terima kasih Terima banyak. kasih. Sebentar. Terima kasih, Dok. Selamat malam, Tuan Muda. Malam. Mami saya mana, Bi? Ada di atas, di kamarnya. Sepertinya kurang sehat. Kurang sehat. Kayak tadi pagi saya tinggal nggak apa-apa kok. Seharian ini beliau tidak keluar kamar, Tuan. Ya sudahlah. Makasih ya. Mami, what are you doing? Jody anakku. Mom, what's wrong? What's wrong, Mom? Kita harus pergi secepatnya dari sini. Mami sudah tidak tahan lagi. Nggak tahan kenapa? Bukannya Bu Anissa memperlakukan Mami dengan baik. Apa kamu tidak takut tinggal bersama dengan perempuan yang sudah hilang ingatannya? Mami, Jody kan sudah bilang Ibu Anissa itu baik-baik saja. Dia cuma tertekan. Tapi sebenarnya ingatannya baik-baik saja, Mam. She's okay, she's fine. Tidak, Mami takut. Mami selalu was-was setiap kali Mami bertemu atau bicara dengan dia. Mami, please don't overreact. Ibu Anissa baik-baik saja, Mam. Jody kan sudah bilang kalau dia itu dapat memimpin orkestra dengan baik. Artinya she's still normal, right? Apa kamu tidak lihat boneka-bonekanya itu yang dianggap anaknya, Jod?
Apa kamu tidak takut suatu waktu kalau dia kumat, dia akan membahayakan kita? Orang yang hilang ingatannya akan mudah melakukan apa saja. Mungkin dia sekarang bisa tenang, tapi bagaimana kalau besok? Mami, please, sudahlah. Kita akan bicarakan masalah ini setelah konser selesai ya. Sekarang Mami istirahat. Mom, I know her very well. Bu Anissa tidak akan melukai siapapun. Trust me, Mom. Kamu baru saja mengenalnya, Jody. Aku nih ibumu. Apa kamu lebih percaya padanya daripada naluri ibumu sendiri? Hah? Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.